Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali lewat renungan harian Toraya. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan yang kami puji dan muliakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami datang menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Bahkan pada saat ini Tuhan kami mau membaca dan merenungkan sebagian daripada firman. Karena itu Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan, betul-betul kami boleh baca seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Karena hati kami telah siap untuk diisi dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Efesus 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, yang dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Adapun tema renungan kita pada saat ini dikatakan dikuatkan oleh kasih-Nya. Dikuatkan oleh kasih-Nya. Dalam perjalanan hidup kita, tidak jarang orang percaya menghadapi berbagai pergumulan yang melelahkan iman. Tantangan hidup, kesulitan dan ketidakpastian dapat membuat hati menjadi goyah. Karena itu setiap orang percaya membutuhkan kekuatan rohani agar tetap teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dalam suratnya, Rasul Paulus menyampaikan doa yang sangat mendalam bagi jemaat di Efesus. Ia berlutut kepada Allah Bapa dan memohon supaya mereka dikuatkan oleh rohnya di dalam batin mereka. Kekuatan ini bukan terutama kekuatan lahiriah, melainkan kekuatan rohani yang membuat Kristus diam di dalam hati melalui iman. Ketika Kristus tinggal di dalam hati, orang percaya akan berakar dan berdasar dalam kasih. Rasul Paulus juga mengajak jemaat
untuk memahami betapa luas, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Yesus Kristus. Kasih itu melampaui segala pengetahuan manusia. Namun di dalam kasih itulah orang percaya mengalami kepenuhan hidup dari Allah. Pada akhirnya, Paulus menegaskan bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, sesuai dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Kekuatan hidup orang percaya bersumber dari kasih Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Karena itu kita dipanggil untuk memelihara hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa, membaca firman, dan kehidupan yang taat kepadanya. Ketika kita menyadari betapa besar kasih Kristus bagi kita, kita juga didorong untuk membagikan kasih itu kepada sesama melalui sikap yang sabar, sikap yang penuh pengampunan, sikap kepedulian terhadap orang lain yang ada di sekeliling kita. Demikianlah perenungan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam doa bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini. Mari Tuhan memberkati dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini di sepanjang kehidupan kami. Firman-Mu mengajak kepada kami untuk senantiasa dikuatkan oleh kasih Kristus, sang pemimpin hidup kami. Karena itu Tuhan, berkati setiap apa yang telah kami baca dan renungkan pada saat ini, sehingga boleh menjadi penuntun di sepanjang kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.